Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Akfala dari kelompok 9 Rubel. Di sini saya akan mereview materi dari pra-PHK. Jadi di materi pertama bertopik tentang pengembangan karakter mahasiswa dalam organisasi dengan pemateri yaitu Pak Nurul Rusdiansah. Jadi yang saya tangkap adalah perbedaan yang terlihat ketika mahasiswa yang mengikuti organisasi dan yang tidak adalah ketika mahasiswa mampu berkomunikasi dengan baik dan berkontribusi terhadap negara. Karena ketika mengikuti organisasi, kita dilatih untuk melatih pengetahuan yang hanya bisa didapatkan dalam organisasi. Manfaatkan waktu dengan baik dengan mengikuti organisasi, karena karakter terbentuk dari lingkungannya. Pribadi kamu ditentukan pada tempat kamu berada. Karakter disesuaikan dengan kebiasaan. Kritis di kita sangat kurang. Jika kalian ingin membentuk karakter, harus dari sekarang sebelum lulus. Banyak mahasiswa yang menumpang nama merupakan fenomena unik yang menjadi persoalan bagi organisasi tersebut. Kemudian sebelum masuk organisasi, kita memiliki pertimbangan. Yang pertama, tujuan organisasi tersebut. Nah, kayak mempunyai label dan kontribusi dalam organisasi tersebut. Minat mahasiswa seorang semakin menurun karena capek, memiliki banyak tekanan, dan mereka tidak memiliki reoriginalitas. Mahasiswa bertugas sebagai agen perubahan. Kita menyadari bahwa networking itu penting. Cara membagi waktu antara organisasi dengan akademis. Tentukan kita menjadi apa. Waktunya kuliah ya kuliah, waktunya organisasi ya organisasi. Ya intinya jangan disatukan. Jadi kesimpulan di materi pertama, pengembangan karakter mahasiswa melalui organisasi seperti yang dicontohkan oleh Pak Nurul Rusdiansah dalam organisasi pemateri memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan komunikasi, kontribusi terhadap masyarakat, dan pengembangan karakter secara keseluruhan. Mahasiswa aktif berorganisasi cenderung lebih terlatih dalam memanage waktu, berjejaring, dan membangun kebiasaan positif. Namun, fenomena seperti mahasiswa yang hanya menumpang nama atau tidak berkontribusi secara nyata menjadi tantangan yang harus diatasi. Mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara tugas akademik dan aktivitas organisasi. Waktu harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan memahami bahwa setiap aktivitas memiliki tempat dan perannya masing-masing. Minat mahasiswa terhadap organisasi menurun karena tekanan dan kurangnya keaslian atau kreativitas. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memilih organisasi yang sesuai dengan tujuan mereka, serta fokus pada kontribusi nyata. Dengan demikian, mereka dapat membentuk karakter yang kuat sebelum lulus, yang akan menjadi modal besar untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian ada materi kedua, yaitu bertopik tentang peran mahasiswa sebagai agen perubahan dengan pemateri Karifki Tewagarbe. Menjadi mahasiswa paripurna memaknai peran sebagai agen perubahan. Jadi di sini kita tuh seperti membahas apa sih mahasiswa, apa sih paripurna, apa sih agen perubahan. Jadi di sini ada mahasiswa jadi kata mahasiswa adalah sebagai seorang pembelajar yang tinggi levelnya. Maha yaitu paling atau tinggi ya. Kemudian ada paripurna yaitu lengkap atau penuh. Agen adalah seorang perantara atau seorang yang harus berinisiatif. Kemudian ada perubahan yaitu hal atau suatu keadaan yang berubah. Jadi agen perubahan adalah seorang yang menjadi lebih baik dari hari kemarin. Kemudian di sini ada tertulis dua poin, yaitu pewaris masa depan peradaban bangsa dan memiliki akses yang luas terhadap pengetahuan. Mengapa mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan? Karena kita sebagai pewaris masa depan peradaban bangsa, kita sebagai mahasiswa memiliki akses yang luas terhadap pengetahuan. Kemudian di sini ada perubahan kuncinya
Perubahan kuncinya adalah inovasi. Hanya ada satu hal yang abadi di dunia ini, yaitu perubahan status kita sebagai manusia dan mahasiswa. Kita harus berinovasi dan solutif, membangun kesadaran akan potensinya dan tidak diam saja ketika melihat realitas sosial. Kemudian harus berani mempertanyakan status atau kejelasan dan berani mendobraknya agar terjadi perubahan. Ada 5 peran: 1. Agen perubahan, 2. Social control, 3. Iron stock atau komponen cadangan, 4. Moral force, 5. Guardian of value. Ya. Jadi yang saya dapat mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki sebuah tanggung jawab besar dalam mendorong inovasi dan kemajuan masyarakat. Sebagai individu yang berada pada level pembelajar tertinggi, mahasiswa memiliki akses luas terhadap pengetahuan dan peluang untuk berkontribusi pada peradaban bangsa. Perubahan adalah satu-satunya hal yang abadi, sehingga mahasiswa perlu terus berinovasi, bersikap solutif dan tidak pasif dalam menghadapi realitas sosial. Mereka harus berani mempertanyakan status, membangun kesadaran akan potensi diri, serta mendorong perubahan yang konstruktif. 5. Peran utama mahasiswa mencerminkan tanggung jawab ini. Agen perubahan menjadi pelopor dalam menciptakan perbaikan di berbagai aspek kehidupan. Kemudian social control mengawasi dan mengkritisi kebijakan atau praktik sosial untuk keseimbangan yang adil. Kemudian ada iron stock, menjadi aset bangsa yang kuat dan tangguh untuk masa depan. Dan moral force, menjaga moralitas dan nilai-nilai ketika di tengah perubahan zaman. Dan terakhir, guardian of value, melestarikan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan peran-peran ini, mahasiswa diharapkan menjadi motor penggerak dalam pembangunan peradaban yang lebih baik, menghadapi tantangan global dengan keberanian dan kreativitas. Kemudian materi ketiga ada yaitu talk show yang bertopik etika dalam berorganisasi, yang dinarasumberi oleh Kak Mutiara, Muhammad Sarbini, dan Novita Sari. Dan di sini membahas apa mungkin peran kepemimpinan. Menurut Kak Sarbini, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, memotivasi organisasi. Menurut Kak Mutiara, kepemimpinan suatu hal yang bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kita harus mempelajari bagaimana memimpin, terutama bagi diri kita sendiri tentunya. Dan terakhir, menurut Kak Novita Sari, kepemimpinan adalah suatu hal untuk memotivasi ataupun mempengaruhi anggota. Memimpin dan dipimpin. Setiap pengambilan keputusan itu berat, dan ketika kita mengalami perbedaan pendapat, kita sebagai pemimpin harus bersifat rasional dan tidak egois. Organisasi tidak terlepas dari masalah di sini. Nah, peran di sini pemimpin sangat penting. Menurut Kak Mutiara, menjadi seorang harus rela berkorban dalam pikiran dan material. Egoisme harus dikesampingkan terlebih dahulu. Kita harus memiliki sifat empati kepada anggota. Kita harus memikirkan anggota. Kita tidak bisa bersikap apatis. Kita harus memiliki sikap adil yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dimulai dari hal kecil dengan memimpin diri sendiri. Kita harus memberikan contoh dan memberikan dorongan. Kemudian menurut Kak Sarbini, tantangan terbesar adalah kepercayaan. Kepercayaan itu bisa diatasi dengan kerja lebih keras dan diusahakan terlihat oleh anggota agar mereka percaya dengan kita. Tidak semua hal bisa
diambil karena ada impact yang besar. Pertama kali memulai organisasi, hal yang harus kita lihat, sikap kita tidak bisa dibawa ke organisasi di perkuliahan. Pertama, kenali diri terlebih dahulu. Kita akan nyaman dalam menjalankan organisasi tersebut. Potensi apa yang kita miliki? Kedua, memperbaiki komunikasi. Menurut Kak Sarbini, yang pertama adalah keberanian, kedua keinginan untuk belajar, ketiga sikap terbuka, memiliki sikap yang berbeda, mencari ketenangan bukan kebenaran. Keempat, kenali diri sendiri, ukur kapabilitas sendiri atau keinginan dan kebutuhan. Menurut Kanovita Sari, kenali diri sendiri, tumbuhkan rasa percaya diri. Ketakutan itu harus dilawan, coba dulu saja, tidak ada keputusan yang perlu disesali. Ketiga, lawanlah rasa takut. Kemudian ada menciptakan lingkungan yang positif dengan cara diawali dari kita sendiri, pendekatan kepada anggota kita. Kedua, kekeluargaan. Kemudian ada tanggapan dari Kak Sarbini. Pertama, mengenali kapabilitas anggota. Kedua, manajemen konflik. Dan menurut Kamu Tiara, masalah dapat selesai ketika saling menghargai dan menghormati. Jadi kesimpulan menurut saya, kepemimpinan adalah proses yang melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membimbing anggota demi mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Berdasarkan pandangan Kak Sarbini, Kamu Tiara, Kak Novita Sari, terdapat beberapa poin penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu pengelolaan diri. Kepemimpinan dimulai dari kemampuan memimpin diri sendiri. Pemimpin harus mengenali potensi dan kapabilitas dirinya, mengendalikan ego, serta memupuk kepercayaan diri. Keberanian untuk menghadapi tantangan dan ketakutan adalah langkah awal menuju kepemimpinan yang efektif. Empati dan keberpihakan pada anggota. Kepemimpinan harus memiliki sikap empati, adil, dan tidak apatis terhadap anggota. Hubungan yang berbasis kekeluargaan dan saling menghormati menjadi dasarnya yang penting untuk menciptakan lingkungan organisasi yang positif. Komunikasi efektif. Komunikasi yang tidak baik menjadi kunci dalam membangun kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan menjembatani perbedaan pendapat di dalam organisasi. Sikap terbuka terhadap pandangan berbeda dan mendengarkan anggota dengan tenang sangat penting. Keberanian dan pembelajaran berkelanjutan. Pemimpin harus berani mengambil keputusan meskipun sulit, dan siap untuk terus belajar dari pengalaman. Keberanian ini disertai dengan kemampuan untuk tetap rasional, tidak egois, dan fokus pada solusi. Manajemen konflik. Konflik adalah ada solusi. Kemudian ada manajemen konflik. Konflik adalah yang tidak terhindarkan dalam organisasi. Kepemimpinan harus mampu mengelola konflik dengan saling menghormati, menciptakan harmoni, dan memastikan semua pihak merasa dihargai. Kesimpulannya, menjadi pemimpin yang baik berarti mampu mempengaruhi dengan contoh, bekerja keras, bersikap terbuka, dan membangun kepercayaan. Dengan pendekatan ini, tantangan dalam organisasi dapat diatasi dan tujuan bersama dapat tercapai dengan lebih efektif. Sekian materi yang mungkin bisa saya review, dan maaf jika banyak kekurangan atau ketidakjelasan tentang penjelasan saya, karena saya sendiri tidak mengikuti kegiatan pra PHK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.